Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mas Luro. Saya dari kelas A5 dari Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul fungsi linear pada pajak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Ibu Indi Destanegara Haini MM selaku dosen mata kuliah Matematika Bisnis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu mengenai fungsi linear pada pajak. Fungsi linear pada pajak yaitu fungsi linear pada pajak dan subsidi dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Pajak adalah pungutan wajib untuk rakyat atau badan usaha oleh negara yang diatur dalam undang-undang. Subsidi adalah bantuan berupa nominal uang atau komoditas kepada suatu badan yang umumnya diberikan oleh pemerintah. Pengaruh keseimbangan pada pasar. Sistem keseimbangan pada pasar dapat menentukan harga yang adil dan efisien bagi produsen dan konsumen. Harga keseimbangan adalah harga di mana jumlah permintaan dan penawaran yang sama. Keseimbangan pasar sebelum adanya pajak. Keseimbangan pasar sebelum adanya pajak adalah kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen di pasar dalam satu periode waktu tertentu sebelum dan sesudah penetapan pajak. Pada kondisi keseimbangan pasar, tidak ada dorongan bagi produsen atau konsumen untuk mengubah jumlah barang yang ditawarkan atau diminta. Keseimbangan pasar ini dapat menciptakan keuntungan ekonomi bagi produsen dan konsumen. Keseimbangan pasar setelah adanya pajak. Keseimbangan pasar setelah adanya pajak adalah kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlahnya barang yang diminta oleh konsumen di pasar dalam satu periode atau waktu tertentu setelah penerapan pajak. Menggunakan rumus sebagai berikut. QD sama dengan A dikurang DP, QS sama dengan C ditambah DP, QD sama dengan QS. Keterangan. QD sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen, QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, A sama dengan konstanta permintaan, B sama dengan elastisitas harga permintaan, C sama dengan konstanta penawaran, D sama dengan elastisitas harga penawaran, P sama dengan harga barang. Penerimaan pajak pemerintah. Pajak pemerintah adalah jumlah uang yang dikumpulkan oleh pemerintah dari warga negara dan perusahaan untuk mendanai kegiatan dan program pemerintah. Pajak ini dapat mencakup pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan berbagai jenis pajak lainnya. Beban pajak konsumsi. Beban pajak konsumsi adalah bagian dari pajak yang harus dibayar oleh konsumen sebagai akibat dari adanya pajak atas barang atau jasa yang dikonsumsi. Besarnya beban pajak konsumsi tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran di pasar. Elastisitas adalah ukuran responsivitas kuantitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Beban pajak produsen. Beban pajak produsen adalah bagian dari pajak yang harus ditanggung oleh penjual atau pembuat barang atau jasa. Beban jasa produsen tergantung pada
elastisitas permintaan dan penawaran barang atau jasa tersebut. Elastisitas adalah ukuran seberapa sensitif permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Contoh soal: diketahui suatu produk ditunjukkan fungsi permintaan P sama dengan 7 ditambah Q dan fungsi penawaran P sama dengan 16 dikurangi 2Q. Produk tersebut dikenakan pajak sebesar Rp3 negatif per unit. A. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? B. Berapa besar penerimaan pajak oleh pemerintah? C. Berapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen? Penyelesaian: A. Keseimbangan pasar sebelum pajak. QD sama dengan QS, 7 ditambah Q sama dengan 16 dikurang 2Q, Q ditambah 2Q sama dengan 16 dikurang 7, 3Q sama dengan 9, QE sama dengan 3P sama dengan 7 ditambah Q, P sama dengan 7 ditambah 3, PE sama dengan 10. Jadi keseimbangan pada pasar sebelum pajak E sama dengan 3,10. Keseimbangan pasar sesudah pajak. Fungsi penawaran menjadi QS sama dengan QD. P sama dengan 16 dikurang 2Q ditambah T sama dengan 16 dikurang 2Q ditambah 3 sama dengan 19 dikurang 2Q. 19 dikurang 2Q sama dengan 7 ditambah Q. Negatif 2Q dikurang Q sama dengan 7 dikurang 19. Negatif 3Q sama dengan negatif 12. QE sama dengan 4. P sama dengan 19 dikurang 2Q sama dengan 19 dikurang 2 dikali 4. P sama dengan 11. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak E sama dengan 4,11. T sama dengan T dikali QE sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi besarnya penerimaan pajak oleh pemerintah sebesar 12, negatif. TQ sama dengan PE dikurang PE sama dengan 11 dikurang 10 sama dengan 1. Jadi besar pajak yang ditanggung konsumen sebesar 1, negatif. TP sama dengan T dikurang TQ sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi besar pajak yang ditanggung produsen sebesar 2, negatif. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan karena saya juga masih proses tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.